Tarin ingatnya. Akhirnya ibroh nih, ibroh pelajaran. Zaman sekarang tuh kagak kenal tua, kagak kenal muda, Pak. Masih muda banyak yang udah pada punya pabrik gula. Bener-bener nih. Pabrik asem. Banyak apa kagak? Dikasih cincin bukan dipakai di jari malah di jantung. Banyak kagak tuh? Banyak. Masih muda udah pasang ring di jantung. Pasang ring. Masih muda, umurnya masih produktif, kena penyakit stroke. Nauzubillah, penyakit stroke. Seember aja banyak, bagaimana stroke? Setrek. Setrek engkel. Lah buat kita nih haul ke-30 ini ngingetin kita pasti juga bakalan nyusul. Karena itu saya hakul yakin Bapak Haji Amit almarhum bin Haji Saleh ini min ahlil khair. Amin. Karena itu manakibnya harus terus didengungkan, bukan cuma sekedar dibaca, dikenang, tapi diikuti oleh zuriyahnya, keturunannya. Harus dipertahankan. Buat keluarga Bapak Haji Amit bin Haji Saleh, memulai kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita susah, tapi kita anak-anaknya menjaga kebaikan itu jauh lebih susah. Saya ulangi, memulai kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu itu susah. Mereka memulai kebaikannya susah, kita anak keturunannya menjaga kebaikan dan meneruskan nilai-nilai itu jauh lebih susah. Maka haul semacam ini dibacakan manakibnya, diingatkan kembali on the track supaya anak keturunannya berada di jalur agama. Mau kemana Bang? Menjaga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, karena itu makalah Arab mengatakan begini, innamal mar'u ahaditsun ba'dahu. Orang itu akan jadi omongan kalau udah kagak ada. Kalau udah kagak ada baru terasa, kata Joma. Ini dia makalahnya. Innamal mar'u ahaditsun ba'dahu. Orang bakal jadi omongan kalau udah kagak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah, bikinlah cerita yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik, supaya begitu kita pergi orang nyeritain yang baik-baik aja. Orang bakalan diceritain, bakalan diomongin kalau udah kagak ada. Maka berusahalah kita sebelum kita pergi berbuat dan melakukan yang baik-baik. Kenapa? Begitu kita pergi orang ngomonginnya yang baik-baik. Orang baik kan juga ceritanya pasti cerita yang baik. Baik. Makamnya diziarahi orang, dikirimin Fatihah dari segala penjuru orang baik. Tapi kalau promo corah, begundal, bajingan tengik, jangan ziarahin. Orang lewat kuburannya aja serem, takut.
Karena itu ini ngingetin kita semua nih, supaya kelak waktu itu pasti akan datang menimpa kita, kita sudah melakukan dan mengerjakan hal yang baik-baik. Saudara, karena itu kita terus munajat kepada Allah, sambil terus berupaya melakukan yang terbaik yang kita mampu ya. Agama juga tidak memaksakan kepada pribadi pemeluknya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Islam nggak begitu. Islam mengajarkan kepada kita pemeluknya ini untuk mengerjakan yang kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan zolim kita. Kan begitu juga tuh kata makalah. Sa'ata li rabbik wa sa'ata li nafsik. Ada waktu buat Tuhanmu, ada waktu buat nyenengin dirimu. Nambahin beban kepada diri kita, zolim. Cuma kadang-kadang ini dijadiin alasan buat kita nih. Mampu belaga kagak mampu, bisa belaga kagak bisa. Ini nggak boleh. Saudara, saya kembali, masing-masing kita bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. RT bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan wewenang yang dia punya. RW dia bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan wewenang dia yang ada sama dia. Warga kita bisa berbuat yang terbaik yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan. Kita warga RT, warga RW bisa melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik sesuai dengan potensi kita. Kenapa? Karena itu tadi, setelah kita pergi bakal jadi omongan dan cerita orang. Kita pengen begitu kita pergi cerita orang kepada diri kita yang enak-enak aja. Waktu saya berangkat mondok ke Tebuireng tahun 86, saya masuk sanawiyah, saya belum mengerti apa-apa. Bahasanya bahasa Jawa, ngertiin kitabnya pakai bahasa Jawa. Saya anak Betawi, lah kagak ngerti pisan. Ada dua tugas saya, ngapalin mufrodat sama ngapalin bahasa Jawa. Karena ngertiin kitab itu pakai bahasa Jawa. Teman-teman saya yang dari Jawa mah enak, dia udah punya modal. Bisa ngerti. Saya dari Betawi, dua tugas saya mufrodat diapalin, bahasa Jawa saya kudu ngerti. Abah saya ngomong begini, almarhum Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ Fikri, biarkan ketika kamu lahir kami tertawa senang, tapi berusahalah ketika engkau pergi orang yang kau tinggalin nangis, ngerasa kehilangan. Saya baru terasa setelah itu, orang baik kalau pergi omongannya baik, orang pada kehilangan. Benar apa enggak? Orang baik kalau dia melakukan perbuatan baik, perbuatan itu manfaat buat lingkungan, begitu dia nggak ada, cerita orang yang baik-baik dan orang ngerasa kehilangan. Tapi yang celaka, orangnya belum pergi, masih ngejogrok di depan kita, kagak dianggap. Ini bahaya. Karena itu saya kembali lagi, haul mengingatkan kita, kita pasti nyusul. Sebelum waktu itu datang, ayo berbuat
dan menebarkan kebaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang terpenting adalah niat itu semuanya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting buat keluarga besar adalah menyambung silaturahmi sebagai bukti dari anak yang soleh dan solehah, yang cinta dan hormat serta memuliakan leluhur dan keluarganya. Dengan adanya haul seperti ini, ngumpulnya kita di majelis ini menyambung tali silaturahmi. Karena penting untuk menyambung silaturahmi ini, saudara. Percayalah, lingkungan kita bakalan aman kalau kita rukun, kompak, dan itu dimulai dari silaturahmi. Keluarga kita bakalan utuh, nggak berantakan kalau sesama anggota keluarga kita saling silaturahmi, tumbul rasa saling menghormati. Sebagai sebuah bangsa, kita akan bisa jadi negara maju kalau masyarakat dan rakyatnya mendawamkan silaturahmi kepada sesama putra Indonesia. Ini di dunia, kemajuan-kemajuan karena silaturahmi bisa kita gapai dengan nyata. Di dunia saja sudah kelihatan betapa hebat silaturahmi. Kampung jadi aman, keluarga jadi utuh, negara jadi maju. Itu di dunia kelihatan pakai mata. Di akhirat jangan tanya pahalanya. Di akhirat pahala silaturahmi luar biasa. Bukan cuma pahalanya, tapi azab pemutus silaturahmi sungguh sangat dahsyat. Saya mau tutup sebagai ibrah malam ini. Dahulu ada orang yang memutus silaturahmi. Ada orang kaya, duitnya seabrek-abrek, mau berangkat haji bingung, duit banyak banget gua titipin siapa ya? Dia cari di kampungnya ada satu orang jujur, terpercaya, amanah, nggak culas, namanya Fulan. Dititipin duit orang kaya ini kepada Fulan. Fulan, saya titip uang saya mau pergi haji. Kata Fulan, silakan Pak, nanti saya pulang haji saya ambil lagi ya. Kata Fulan, nggak bakalan berkurang. Bapak nitipin segitu, Bapak ambil segitu, insya Allah aman. Berangkat haji ini orang kaya. Selesai melakukan ritual ibadah haji, balik langsung ke rumah Fulan mau ngambil duitnya. Celingak-celinguk rumah kosong. Nanya sama saudaranya, Pak, si Fulan kemana? Ya Allah Pak, Fulan baru 2 hari meninggal dunia. Jujur, amanah, terpercaya, rajin ibadah, nggak culas. Orang kaya pulang haji nyari duitnya, Fulan yang dititipin duit baru 2 hari meninggal katanya. Kedokeran nih orang kaya. Kedokeran ngerti kedokeran? Kelabakan. Kelabakan nih orang kaya. Bojo buset, gua naruh duit kagak ada orangnya. Bingung orang kaya ini datang ke seorang alim. Tuan saya nitipin duit sama Fulan. Begitu pulang haji, saya langsung ke rumah Fulan. Fulan kata keluarganya baru 2 hari meninggal dunia. Tuh keluarga kagak ada yang tahu Fulan naruh duitnya di mana. Jalan keluarnya bagaimana Tuan
Kata Syekh itu, si fulan rajin ibadah, rajin, rawatibnya nggak ditinggal, sunnah qobliyah ba'diyahnya nggak ditinggal, puasanya Senin Kemis, orangnya jujur, terpercaya, amanah, nggak pernah culas. Makanya saya titipin uang sama dia. Dah begini aja, kamu balik lagi ke Mekah, di tepian sumur Zam-Zam, nanti kamu panggil fulan. Kata kamu kan fulan ahli ibadah, kamu panggil nama fulan, ntar dia nyautin dari dalam. Iya dah, saya balik lagi nih orang kaya ke Mekah, di tepian sumur Zam-Zam. Ini orang kaya teriak, fulan, kagak ada yang nyautin. Fulan, kagak ada yang nyautin, sampai 3 kali dari dalam sumur kagak ada yang nyautin. Lesu, gontai, linglung, nguculuk pulang. Nguculuk. Nah nguculuk ngerti kagak nguculuk? Ngeloyor. Geloyor. Ngeloyor. Lah kagak ada yang nyaut di sumur. Ulang dia, tuan saya lapor lagi, tuan saya bagaimana urus, emang apa? Kagak ada yang nyaut, saya 3 kali beberekan di sumur Zam-Zam kagak ada sautan. Kata tuan saya, wah celaka ngapa? Dah begini, kamu ke Yaman. Di Yaman tuh ada sumur yang bernama Burnut. Ini sumur terbuat dari kerak neraka. Jangan-jangan si fulan dapat siksa neraka. Nah kamu datang ke sumur Burnut, kali aja dia nyaut di situ. Sambil bingung ini orang kaya, berangkat dah, yang nyuruh kiai, yang nyuruh ulama berangkat ke Yaman. Sampai di tepian sumur Burnut, masih percaya apa nggak percaya? Karena fulan itu rajin ibadah, saudara. Antara percaya dan tidak percaya, dia beranikan diri maju ke tepian sumur, teriak, fulan, oh nyaut, saudara, nyaut, oh iya. Ya Allah fulan, kenapa kamu ada di sumur ini? Kamu kan hidup di dunia rajin ibadah, sholat nggak kamu tinggal, puasa kamu lakukan, sholat qobliyah ba'diyah juga begitu, pengajian kamu hadir, ratiban kamu demen, berzanji kamu lalap. Kenapa kamu ada di sumur Burnut? Pak, benar saya waktu hidup di dunia emang saya rajin ibadah, ngaji kesono kemari, puasa Senin Kemis, sedekah ia jalan. Cuma ketika saya wafat, ada satu yang saya anggap dosa dan azabnya sekarang saya mendapat siksa neraka. Belum kiamat, belum di neraka beneran, udah dapat azabnya. Makanya Bapak kemari saya minta tolong dan tolong apa? Saya waktu di dunia hidup 2 bersaudara, saya dan abang saya. Saya pernah memutus silaturahmi dengan abang saya. Emang ngapa gara-garanya? Gara-garanya mah enteng, soal pilkada doang. Awas pilkada udah rapi ini. Ya udah deh. Emang alamatnya di mana abang kamu? Di Ano, Pak. Ya udah, ntar saya ke sono. Makasih ya. Ntar dulu, jangan makasih, duit gua lu taruh mana? Ini orang kaya keingetan. Oh iya Pak, uang Bapak saya taruh di dapur di bawah kendi. Periksa deh, ada di sana. Insya Allah nggak bakalan kurang.
Ya udah, nanti saya sampein sama abang kamu. Pulang langsung ke rumah fulan, dicari uangnya, ditunjukin di lokasi tadi, bener ada. Ada. Diambil uangnya orang kaya itu, dia pergi ke rumah abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bapak abangnya fulan? Betul, adik saya sudah wafat si fulan itu. Iya, saya barusan dari Sumur Burnut. Adik bapak minta tolong diikhlaskan segala kesalahannya. Menetes air mata si abang itu. Dia ingat bahwa adiknya pernah memutus silaturahmi kepada dia. Orang kaya ini penasaran ngelihat si abangnya fulan air matanya beleber. Pak, emangnya kesalahan apa sih yang dilakukan adik bapak? Begini, dulu dia pernah mutus silaturahmi sama saya, tapi saya datang ke rumahnya diusir, saya kasih hadiahnya ditolak, saya tegur, dipencepin. Mencep, ngerti mencep? Saya tetap berbuat baik kepada adik saya. Rupanya dia memutus silaturahmi. Pak, saksikanlah, mulai saat ini saya maafkan, saya ikhlaskan segala kesalahan-kesalahan adik saya. Saudara, apa yang ingin saya tarik bawahi kesimpulannya? Kemuliaan dan keutamaan silaturahmi di dunia saja sudah nampak, apalagi pahalanya di akhirat luar biasa besarnya. Tapi yang memutus silaturahmi, azab Allah juga sangat pedih. Karena itu haul ini menjalin silaturahmi di antara kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf keluarga besar Pak Abdurrahman, saya harus kembali ke Haji Aom karena malam ini tahlilan pertama dan kemungkinan sampai hari ke-7 nanti. Saya mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan kami diberikan ketabahan dan Allah tempatkan keluarga Sahibul Bait yang malam ini kita hauli, guru-guru kita yang telah mendahului kita, termasuk Ibunda Hajah Siti Khalilah, ditempatkan di tempat yang sebaik-baik. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.